Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, supporter bisa bernapas lega, STY tak masuk kandidat kuat pelatih Korsel. Rumput GBK dibongkar demi kualitas setara Euro. Erick Thohir ancam pelatih timnas yang bawa pemain titipan. Diincar klub Serie A, JIZ gantikan bek timnas Italia. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Klub Serie A Italia Torino resmi merekrut pelatih Venezia Paolo Vanoli. Ia digait karena berhasil membawa timnya mengunci satu tiket promosi ke Serie A musim depan. Menurut laporan media Italia Toro.it, Vanoli dilaporkan bakal memboyong pemain andalannya di Venezia lalu untuk mengikuti jejaknya ke Torino. Salah satu pemain Venezia yang santer dikabarkan akan diboyong ke Torino adalah pemain timnas Indonesia JIZ. Sebab klub asal Turin tersebut kehilangan lini pertahanannya yakni pemain berlabel timnas Italia Alessandro Buongiorno. Alessandro Buongiorno memang jadi incaran Napoli karena tampil apik di musim lalu. Bahkan berkat performanya itu ia dipanggil ke Italia untuk Euro 2024. Maka dari itu besar kemungkinan bagi JIZ untuk bisa direkrut Torino karena mantan pelatihnya kini sudah resmi digait lebih dulu. Adapun JIZ sendiri merupakan bek yang tampil solid untuk timnas Indonesia. Ia sudah mengantongi 3 caps dan skuad Garuda selalu mencatatkan nirbobol ketika dirinya bermain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menentang keras adanya pemain titipan di timnas Indonesia. Sebelumnya isu ini muncul saat seorang pemain timnas mengakui ada indikasi pemain titipan di dalam skuad Garuda. Tepatnya saat dia menjalani seleksi di timnas kelompok umur. Masalah ini kemudian menjadi sorotan dan banyak pihak yang resah dengan hal ini. Apalagi isu tersebut akan mencoreng prestasi timnas yang mulai membaik. Pada timnas Indonesia U16, pelatih Nova Arianto juga secara tegas mencoret nama-nama pemain yang tidak sesuai dengan kriterianya. Erick Thohir menjelaskan bahwa pemain timnas Indonesia U16 dipastikan tanpa pemain titipan. Mereka yang saat ini bermain di Asian Cup U16 2024 merupakan pemain terpilih. Hanya pemain berkualitas dan sesuai keinginan pelatih yang lolos seleksi. Erick juga tidak pandang bulu pada pelatih timnas yang melakukan aksi titip pemain ini. Dia akan turun tangan dan memastikan pelatih tersebut dicopot dari jabatannya. Saat ini timnas butuh pelatih bagus dan berintegritas sekaligus bisa memaksimalkan tim yang ada. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni atau tersisa 6 hari lagi. Diketahui bahwa STY belum kunjung memperpanjang kontraknya sejak 2 minggu lalu disodorkan proposal kontrak. Lantas, kenapa Sintayong belum kunjung menandatangani kontrak baru yang diajukan PSSI? Padahal saat ini kabar beredar bahwa Sintayong justru diminta kembali menangani timnas Korea Selatan. Bangku pelatih Korea yang kosong membuat jurnalis asal Korea Selatan Kim Tae-suk meminta KFA untuk menunjuk Sintayong sebagai pelatih permanen timnas Korea Selatan. Bahkan mantan pemain timnas Korea Selatan Lee Chun-soo juga mendukung penunjukan Sintayong sebagai pelatih dari skuad Taeguk Warriors. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan 6 tahun lalu di mana STY yang gagal membawa Taeguk Warriors lolos ke 16 besar Piala Dunia 2018 justru dilempari telur dan bantal guling setibanya di negeri ginseng. Kini setelah sukses besar bersama timnas Indonesia, Sintayong justru diminta balik lagi ke Korea Selatan sebagai pelatih tim nasional. Pelatih Iran Amir Galenoy menyebut timnas Indonesia sebagai salah satu lawan yang akan diwaspadai timnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal seperti diketahui, Iran terbilang menjadi negara nomor 1 di sepak bola Asia. Hal itu berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang datang sebagai kuda hitam di turnamen tersebut. Kemungkinan skuad Garuda bertemu Iran memang terbilang cukup besar lantaran kedua negara ini berada di pot yang berbeda.
Iran yang datang sebagai tim unggulan menempati pot nomor 1 bersama Jepang dan Korea Selatan. Sementara timnas Indonesia sebagai tim debutan berada di pot ke-6 atau terakhir. Menarik dinantikan, akankah kewaspadaan pelatih Iran terhadap Indonesia benar menyulitkan timnya? Berbicara mengenai kesiapan jelang putaran ketiga, Amir Galenoy mengaku jika Iran masih mempunyai sedikit masalah yang harus dibenahi, meskipun sejauh ini terbilang cukup siap menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno dikritik saat laga timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina lalu. Hal ini disinyalir karena adanya jadwal konser musik dan sepak bola yang berdekatan. Sejatinya rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno harus dalam kondisi fit 100% saat laga sepak bola. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap kualitas rumput SUGBK bisa sama seperti rumput di stadion pada Euro 2024. Erick berharap rumput GBK bisa dipenahi secara maksimal hingga mendapat bentuk dan kualitas terbaik. Apalagi timnas Indonesia akan memakai stadion GBK untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober nanti. Kini terbaru, jelang ajang bergengsi tersebut, pengelola SUGBK melakukan pembongkaran rumput lapangan, di mana hal ini dilakukan demi baiknya kualitas rumput di Oktober nanti. Dengan waktu yang kurang lebih 4 bulan, harapannya hasilnya bisa maksimal dan memberikan kenyamanan bagi para pemain. Federasi Sepak Bola Belanda mengungkapkan kekagumannya dengan fanatisme penggemar timnas Belanda di Indonesia yang mendukung Memphis Depay dan kawan-kawan di Euro 2024 Jerman. Sejumlah daerah di Indonesia terutama Maluku memang menggelar nonton bareng Belanda yang tergabung di grup D Euro 2024 bersama timnas Prancis, timnas Polandia, dan timnas Austria. Dari video yang beredar di media sosial, beberapa penggemar Belanda di Indonesia melakukan konvoi seraya mengibarkan bendera berwarna merah, putih, dan biru setelah kemenangan Oranje mengalahkan Polandia dengan skor 2-1 pada 16 Juni lalu. Di tengah semarak Euro 2024, KNVB menggelar fun football bertajuk Main Bareng Orange Indonesia yang diikuti lebih dari 100 orang di Jakarta pada Kamis 20 Juni kemarin. Kegiatan yang juga diisi oleh berbagai aktivitas ini bertujuan untuk merekatkan hubungan baik dan meningkatkan relasi antara KNVB dengan penggemar Belanda di Indonesia. Satu lagi pemain keturunan Belanda berposisi sayap kanan menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Disinyalir dia bisa menjadi pelapis sepadan Sandiwal dan Asnawi Mangkualam di sisi kanan skuad Garuda. Ya, ia adalah Luca Everink yang saat ini bermain untuk salah satu klub legendaris Belanda yaitu Go Ahead Eagles. Meski baru memasuki usia 22 tahun, namun pengalaman Luca Everink di kompetisi Eropa patut diperhitungkan dan ia juga berasal dari Akademi Sepak Bola Klub Belanda FC20. Keinginan Luca Everink membela Garuda ternyata bukan isapan jempol semata. Ia mengatakan kalau PSSI pernah menghubunginya untuk menanyakan kesediaannya membela timnas Indonesia. Namun saat itu ia masih cedera sehingga belum ada kontak langsung dengan pihak federasi. Kini ia pun mengaku terbuka apabila kembali ditawari gabung ke timnas Indonesia. Nama Sintayong menjadi sorotan dan memunculkan berbagai drama dalam beberapa waktu terakhir. Meski begitu, Erick Thohir dan supporter timnas Indonesia bisa sedikit menarik napas usai Sintayong dikabarkan keluar dari calon pelatih Son Heung-min CS. Media Korea Selatan Yonhap News mengungkapkan bahwa Sintayong bukanlah menjadi kandidat terkuat dari sederet nama pelatih lokal Korea Selatan. Erick Thohir pun merespon perihal Sintayong yang dikabarkan menjadi incaran menjadi pelatih Korea Selatan. Bahkan Erick Thohir mengatakan PSSI akan melepas Sintayong jika yang bersangkutan ingin kembali ke negaranya. Meski begitu, mantan presiden Inter Milan itu menyebut bila dirinya memiliki hubungan baik dengan Sintayong. Ia menyebut bila PSSI akan memberikan waktu kepada Sintayong untuk menandatangani kontrak terbaru bersama timnas Indonesia. Hal itu berdasarkan karena kondisi Sintayong yang dikabarkan sedang menjalani fase penyembuhan di negeri ginseng tersebut.